Hai, namaku Maya, dan aku ingin berbagi pengalaman yang sampai sekarang masih membuat bulu kuduku berdiri. Kejadian ini terjadi beberapa bulan lalu, saat aku pulang dari Jakarta menuju Bandung. Perjalanan malam itu terasa biasa saja, sampai semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Aku berangkat sekitar pukul 8 malam. Saat itu hujan turun cukup deras, membuat suasana di tol menjadi gelap dan sedikit menyeramkan. Aku menyetir sendirian karena teman yang biasanya menemaniku tidak bisa ikut. Meski begitu, aku tetap berusaha santai. Musik dari radio mobil menemani sepanjang perjalanan, dan aku berusaha tidak memikirkan hal-hal aneh. Ketika melewati KM 97, tiba-tiba mobilku mulai terasa aneh. Gas seperti berat, dan mesin terasa tersendat-sendat. Aku berpikir mungkin ini hanya efek dari genangan air di jalan. Tapi tak lama kemudian, mesin mobil benar-benar mati. Aku terpaksa menepi di pinggir jalan, tepat di dekat area yang terlihat gelap dan banyak pepohonan. Aku mencoba menyalakan mesin berulang kali, tapi tidak berhasil. Hujan semakin deras, dan suara gemuruh petir menambah ketegangan. Aku sempat memikirkan untuk menelepon layanan darurat, tapi sinyal ponselku hilang begitu saja. Saat itulah aku mulai mendengar sesuatu. Suara ketukan pelan di kaca jendela mobilku. Jantungku berdetak kencang. Aku menoleh perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya hujan yang mengalir di kaca. Aku mencoba mengabaikan rasa takut itu, tapi suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari kaca belakang. Aku merasa ada yang mengawasiku, tapi aku tidak berani menoleh. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mesin mobilku tiba-tiba menyala kembali dengan sendirinya. Aku langsung menginjak gas dan melanjutkan perjalanan. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa kilometer kemudian, di tengah hujan deras, tiba-tiba ada bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. Sosok itu terlihat seperti seorang nenek tua dengan kain lusuh, membungkuk sambil menatap ke arahku. Aku panik, menginjak rem sekuat tenaga, dan mobilku hampir tergelincir. Saat mobil berhenti, nenek itu sudah tidak ada. Aku menatap jalan dengan napas tersengal, tapi jalanan kosong, seolah tidak ada apa-apa di sana. Aku mencoba menenangkan diri dan melanjutkan perjalanan, tapi suasana di dalam mobil terasa berbeda. Aku merasa seperti tidak sendirian. Dari kaca spion, aku melihat bayangan samar di kursi belakang. Itu adalah seorang lelaki muda dengan luka parah di kepala, duduk diam sambil menatap keluar jendela. Aku ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Aku hanya bisa menggenggam setir erat-erat dan memacu mobil lebih cepat. Sosok itu tidak melakukan apa-apa, hanya duduk di sana. Tapi keberadaannya membuatku hampir kehilangan kendali. Ketika aku akhirnya sampai di rumah, aku langsung masuk tanpa menoleh ke mobil lagi. Aku merasa lega, tapi malam itu, saat aku mencoba tidur, aku mendengar langkah kaki di lorong rumahku. Langkah itu berhenti di depan pintu kamar, lalu terdengar suara ketukan pelan. Dengan gemetar, aku membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku melihat sesuatu di lantai. Sebuah kain kecil yang basah dan penuh bercak darah. Aku tidak tahu dari mana kain itu berasal, tapi aku yakin itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi di tol malam itu. Sejak kejadian itu, aku selalu menghindari perjalanan malam di tol, terutama saat hujan. Aku tidak tahu siapa atau apa yang mengikutiku malam itu, tapi aku berharap tidak pernah bertemu dengannya lagi.